Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa yaitu Daud. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang luar biasa juga. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Ester. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas seorang Raja Daud. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh wanita yang luar biasa dalam Alkitab, yang tidak kalah menarik kisahnya dari Raja Daud. Inilah kisah Ratu Ester. Seorang perempuan Yahudi yang dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsanya di tengah ancaman pemusnahan. Kisahnya penuh dengan keberanian, iman, dan pertolongan Tuhan yang ajaib. 1. Latar belakang. Kisah ini terjadi pada zaman Raja Ahasweros, Xerxes I, penguasa besar Persia. Wilayah kekuasaannya sangat luas, membentang dari India sampai Ethiopia dengan 127 daerah provinsi. Artinya, dia adalah raja yang sangat berkuasa. Pada awal kitab Ester diceritakan bahwa Raja Ahasweros mengadakan pesta besar. Dalam pesta itu, ia ingin memamerkan kecantikan ratunya, Vasti, di depan para pembesar. Tetapi Vasti menolak perintah itu. Penolakan tersebut dianggap sebagai penghinaan besar terhadap raja. Akibatnya, atas saran para penasihat, Vasti diturunkan dari tahta agar tidak menjadi contoh buruk bagi para perempuan di seluruh kerajaan. Setelah Vasti disingkirkan, raja mencari ratu baru. Di seluruh kerajaan, dikumpulkanlah gadis-gadis muda yang cantik untuk dipilih. Prosesnya sangat panjang. Mereka harus melalui masa persiapan kecantikan, perawatan, dan seleksi yang ketat. Disinilah kita diperkenalkan dengan Ester, seorang gadis yatim piatu dari bangsa Yahudi. Ia dibesarkan oleh pamannya, Mordekhai, yang tinggal di Susan, ibu kota Persia. Walau berasal dari bangsa kecil dan terpinggirkan, Ester mendapatkan kasih karunia dari semua orang yang melihatnya. Akhirnya, ia dipilih oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu menggantikan Vasti. 2. Ancaman bagi bangsa Yahudi. Dalam kerajaan Persia, ada seorang pejabat tinggi bernama Haman bin Hamedata, seorang Agag yang diangkat raja menjadi orang yang sangat berkuasa. Semua orang di istana diwajibkan untuk memberi hormat kepadanya. Namun, Mordekhai, paman Ester, menolak sujud kepada Haman. Alasannya, karena sebagai orang Yahudi, ia hanya mau menyembah Allah, bukan manusia. Sikap Mordekhai ini membuat Haman marah besar. Rasa marah itu berubah menjadi kebencian. Haman tidak hanya ingin menghukum Mordekhai saja, melainkan juga bertekad untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi yang ada di seluruh kerajaan Persia. Disinilah terlihat sifat jahat Haman. Dendam pribadi berubah menjadi rencana genosida. Haman lalu mencari waktu yang dianggap tepat dengan cara membuang undi, dalam bahasa Ibrani, Pur. Hasil undi menunjukkan bulan Adar sebagai waktu pelaksanaan. Ia kemudian membujuk Raja Ahasweros dengan berkata bahwa ada suatu bangsa yang tersebar di seluruh kerajaan yang tidak taat kepada hukum raja. Menurutnya, lebih baik bangsa itu dimusnahkan. Raja, tanpa menyelidiki lebih jauh, menyetujui rencana Haman dan memberi cincin meterai kerajaan sebagai tanda kuasa. Maka dikeluarkanlah surat edaran ke seluruh 127 provinsi kerajaan Persia, berisi perintah untuk memusnahkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi, dari orang muda sampai orang tua, perempuan maupun anak-anak dalam satu hari tertentu. Setelah kabar ini tersebar, orang Yahudi di seluruh kerajaan diliputi ketakutan, kesedihan, dan ratapan.
mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menangis karena merasa tidak berdaya. Inti dari bagian ini adalah Haman mewakili kekuatan kejahatan yang ingin memusnahkan umat Allah. Mordekhai menjadi gambaran orang yang tetap setia meskipun ditekan. Umat Tuhan berada dalam keadaan krisis, seolah tidak ada jalan keluar. Tapi justru dari keadaan inilah Tuhan akan memakai Ester untuk menjadi alat penyelamatan. 3. Ester dipanggil untuk bertindak. Setelah mendengar isi surat edaran pembinasaan, Mordekhai sangat berduka. Ia mengenakan kain kabung dan abu menangis keras di depan pintu istana. Ester, yang tinggal di istana sebagai ratu, mendengar berita itu. Ia semula belum tahu persis ancaman besar apa yang menimpa bangsanya. Melalui para pelayan, Mordekhai menyampaikan isi surat raja dan rencana jahat Haman. Ia memohon agar Ester menggunakan posisinya sebagai ratu untuk memohon belas kasihan kepada Raja Ahasweros demi menyelamatkan bangsa Yahudi. Ester awalnya ragu. Ia tahu ada hukum istana Persia. Siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil, risikonya adalah mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Ester berkata bahwa sudah 30 hari ia tidak dipanggil menghadap raja. Jadi, permintaan Mordekhai bukan hal kecil, nyawanya sendiri dipertaruhkan. Mordekhai mengirim pesan yang tegas dan penuh iman. Jangan kira karena engkau di istana raja, engkau akan luput. Jika engkau berdiam diri pada saat ini, maka pertolongan dan kelepasan akan datang bagi orang Yahudi dari pihak lain. Tetapi siapa tahu, justru untuk saat seperti ini engkau mencapai kedudukan sebagai ratu. Kata-kata ini menyentuh hati Ester. Ia menyadari bahwa menjadi ratu bukan kebetulan, melainkan rencana Tuhan. Dengan iman, Ester menjawab, "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik siang maupun malam. Aku pun bersama dayang-dayangku akan berpuasa. Sesudah itu, aku akan masuk menghadap raja, sekalipun itu melanggar hukum. Kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati." Inilah titik balik kisah Ester. Dari seorang ratu yang takut, ia berubah menjadi seorang wanita berani yang rela mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya. 4. Keberanian Ester dan kejatuhan Haman. Setelah 3 hari berpuasa, Ester menghadap Raja Ahasweros tanpa dipanggil. Risiko besar menantinya, tetapi Tuhan memberi kasih karunia. Raja menyambutnya dengan ramah dan mengulurkan tongkat emas sebagai tanda anugerah hidup. Raja bahkan berkata, "Apa permintaanmu, Ratu Ester? Bahkan setengah dari kerajaan akan kuberikan kepadamu." Ester tidak langsung menyampaikan maksudnya. Dengan bijaksana, ia mengundang raja dan Haman ke sebuah jamuan makan yang telah dipersiapkannya. Pada jamuan pertama, raja kembali menanyakan apa yang Ester inginkan. Namun, Ester masih menahan diri. Ia hanya meminta agar raja dan Haman datang lagi ke jamuan kedua yang akan ia adakan. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan strategi Ester. Ia menunggu waktu yang tepat. Seusai jamuan, Haman pulang dengan hati penuh kesombongan karena diundang khusus oleh ratu bersama raja. Tetapi ketika melihat Mordekhai yang tetap tidak mau sujud kepadanya, ia makin marah. Ia pun mendirikan sebuah tiang gantungan setinggi 25 meter untuk menggantung Mordekhai. Malam itu, raja tidak bisa tidur. Ia meminta catatan sejarah kerajaan dibacakan. Di sana tertulis bagaimana Mordekhai pernah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan oleh 2 pegawai istana. Raja bertanya, "Apa penghormatan yang sudah diberikan kepada Mordekhai?" Ternyata tidak ada. Tepat saat itu, Haman masuk untuk meminta izin menggantung Mordekhai. Namun sebelum ia bicara, raja bertanya kepadanya, "Apa yang patut dilakukan bagi orang yang hendak dihormati raja?" Haman mengira dirinya yang dimaksud, menyarankan penghormatan besar.
pakaian kebesaran raja, kuda kerajaan, dan arak-arakan di kota. Raja pun berkata, "Baik, lakukan itu segera kepada Mordekhai orang Yahudi." Haman pun terpaksa menghormati orang yang sangat ia benci. Pada jamuan kedua, saat raja kembali bertanya, Ester akhirnya berani membuka rahasia. "Ya Raja, jika aku mendapat kasih karunia, selamatkanlah nyawaku dan nyawa bangsaku, sebab kami hendak dibinasakan, dimusnahkan, dan dipunahkan." Raja bertanya, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang berani berbuat demikian?" Ester dengan tegas menjawab, "Penghadap yang jahat dan musuh itu adalah Haman yang jahat ini." Raja murka besar, ia keluar ke taman dalam amarah. Ketika kembali, dilihatnya Haman tersungkur di dekat Ester untuk memohon nyawa. Raja mengira Haman hendak melakukan pelecehan terhadap ratu. Akhirnya, Haman dihukum mati di tiang gantungan yang ia persiapkan untuk Mordekhai. Segala rencana jahatnya berbalik menimpa dirinya sendiri. Kelima, kemenangan bangsa Yahudi. Setelah Haman dihukum mati, Raja Ahasveros memberikan rumah dan jabatan Haman kepada Ester dan Mordekhai. Mordekhai pun diangkat menjadi orang kedua setelah raja, sebuah kebalikan yang luar biasa. Dari posisi semula, ia sebagai orang buangan Yahudi di negeri asing. Meski Haman sudah mati, hukum Persia tidak bisa dicabut. Surat edaran untuk memusnahkan orang Yahudi masih berlaku. Karena itu, Ester kembali menghadap raja dengan keberanian, memohon agar raja mengizinkan sebuah surat edaran baru. Raja setuju, dan Mordekhai menulis perintah yang memberi hak kepada orang Yahudi untuk membela diri dari setiap musuh yang hendak membinasakan mereka. Pada hari yang telah ditentukan, musuh-musuh orang Yahudi mencoba menyerang, tetapi bangsa Yahudi dengan dukungan hukum raja berhasil mengalahkan mereka. Di seluruh kerajaan, mereka meraih kemenangan besar. Tidak ada yang dapat melawan karena tangan Tuhan menyertai mereka. Sebagai tanda syukur atas penyelamatan Tuhan, bangsa Yahudi menetapkan hari itu sebagai perayaan tahunan yang disebut Purim, dari kata pur yang berarti undi. Hari ini menjadi pengingat bahwa rencana jahat musuh diubah Tuhan menjadi kemenangan. Kisah Ester mengajarkan kita banyak hal, bahwa Tuhan selalu bekerja meskipun namanya tidak secara langsung disebut dalam kitab ini. Bahwa keberanian lahir dari iman bukan dari keadaan. Dan bahwa setiap kita punya panggilan untuk sebuah tujuan ilahi. Sama seperti Ester, kita juga dipanggil Tuhan untuk berdiri teguh meskipun situasi tampak menakutkan. Percayalah, ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan sanggup memakai kita untuk melakukan hal-hal besar. Dan begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Ester. Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.